Salam sejahtera buat kita semua, damailah Indonesiaku. Sebuah program yang sangat berbeda sekali hari ini. Biasa kita melakukan di dalam doa bersama, tetapi hari ini kita melibatkan dari berbagai unsur agama yang berbeda-beda, tetapi kita berkumpul bersama-sama di PBNU sebagai pelopor dari sebuah kesatuan hari ini, supaya dimana kita juga bisa berkumpul bersama-sama di bulan yang fitri ini. Kita menyambut kemenangan bersama-sama sebagaimana bangsa kita menang atas COVID-19. Program ini adalah dukungan kita untuk para relawan yang bekerja, tim medis yang ada di garis terdepan, mengajak seluruh warga negara, mengajak seluruh anak bangsa berdoa bersama-sama. Sekalipun Bapak Ibu Saudara ada di rumah, kita mau berdoa bersama-sama supaya momentum ini menjadi momentum yang bersejarah, kebangkitan nasional. Bersama-sama kita menang melawan COVID-19. Tuhan memberkati. Senang sekali tentunya kami hadir di sini bersama-sama dalam satu acara yang luar biasa, di mana kita akan bicara lebih jauh mengenai takdir kemenangan bangsa Indonesia. Ada 3 tokoh agama yang akan memberikan doa yang sangat khusus untuk kita semua. Kita langsung meminta kepada Kiai Haji Misbahul Munir Holil, dia adalah selaku Wakil Ketua Lembaga Dakwah PBNU, untuk memberikan kata sambutan, dilanjutkan dengan doa. Silakan, Kiai. Bapak dan saudara sekalian, berbahagia sekali kita pada malam ini bersama-sama berkumpul untuk merayakan kemenangan umat Islam yang telah melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Dikatakan kemenangan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, farhatani lisaim, orang yang berpuasa itu akan merasakan 2 hal kebahagiaan. Yang pertama, farhatun indal iftar, kebahagiaan di saat berbuka atau berlebaran. Yang nomor 2, wa farhatun inda liqa'i rabbih, bahagia di saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya ajak semuanya untuk membaca takbir dari rumah masing-masing. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jadi Seti, ada satu kalimat yang luar biasa. Kita berdoa bukan memaksa Tuhan, tapi kita berdoa karena kita butuh Tuhan. Lalu kita butuh Tuhan. Dan yang kedua menarik bahwa sedekah itu menolak bala. Jadi acara ini juga mempersembahkan 1000 paket sembako untuk orang-orang duafa dan fakir miskin. Jadi semua diinisiasi oleh PBNU, lalu kita tokoh-tokoh agama akhirnya mengumpulkan untuk berbagi.
Nah, kalau tadi sudah mendapatkan doa yang Masya Allah dari kiai kami, langsung saja kita akan mendapatkan doa juga, doa yang akan disampaikan oleh Pendeta Daniel Panji. Daniel Panji. Iya, jadi dari My Home Indonesia akan berdoa buat kita. Di dalam firman Tuhan 2 Tawarikh 7 ayat 14 dan 15. Firman-Nya berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka, dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Mari Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada, di rumah-rumah, atau di tempat-tempat di mana Anda berada pada saat ini, saya mau mengajak kita semua berdoa, khususnya yang Kristiani ada di ratusan kota yang sudah mungkin menyaksikan acara ini. Mari kita bersehati berdoa dan mengajak juga umat lain untuk berdoa bersama-sama merendahkan diri. Bapa Sorgawi yang penuh kasih, kami tahu Tuhan, Engkau memiliki agenda yang besar atas bangsa Indonesia. Satu hal yang Tuhan minta daripada kami, untuk kami datang dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Merendahkan diri, tidak ada kesombongan. Tidak ada diri kami menilai lebih baik daripada yang lain. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan mendengar dari sorga ketika kami menangis, menjerit di hadapan Tuhan. Berdoa merendahkan diri, berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Berseru kepada nama Tuhan. Maka Tuhan akan mendengar dari sorga. Mengampuni dosa kami. Serta memulihkan negeri kami. Malam inilah malam yang penuh rahmat. Kami boleh dipersatukan sebagai satu keluarga besar. Putra-putri Indonesia. Bahwa tidak ada pembatasan agama atau suku, ras. Kami adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dan kami berseru kepada nama Tuhan yang Esa. Sebagaimana Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kami berseru kepada Engkau. Kiranya Engkau mendengar setiap jeritan kami putra-putri Indonesia di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau berkenan atas setiap doa-doa kami. Supaya kami mau menghancurkan tembok-tembok pemisah di dalam diri kami. Untuk kami boleh mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Kami boleh saling care satu dengan yang lain. Tanpa melihat perbedaan. Tanpa melihat kesalahan. Ampuni kalau di bangsa kami seringkali kami hanya merendahkan orang lain. Seringkali kami hanya melihat kekurangan orang lain. Seringkali kami juga hanya membuli satu dengan yang lain. Ampuni Tuhan. Kalau ada kejahatan di hadapan Tuhan. Biarlah kami mau bertobat dari jalan yang jahat. Kami mau bersatu membangun negeri kami. Dan kami percaya firman Tuhan berkata, kalau kami duduk diam dengan rukun, maka Tuhan akan perintahkan berkat. Berkati acara kami malam hari ini, diberkati PBNU di sini, diberkati hamba-hambamu dari berbagai lintas iman, diberkati ya Tuhan, keluarga-keluarga yang sedang menyaksikan, mungkin ribuan, puluhan ribu keluarga yang sedang menyaksikan, baik di Indonesia maupun di mancanegara. Satukan kami Tuhan, untuk kami boleh sepakat sehati mencari wajah Tuhan. Dan kami percaya pemulihan atas bangsa kami terjadi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Ada Romo Asun Gotama dari DPP Walubi yang akan mengarahkan kita pada doa secara agama Buddha. Kepada yang bersangkutan, Romo Asun Gotama, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Widyatongtien. Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Satu kebahagiaan bagi kita semua pada malam hari ini. Kita bisa berkumpul di gedung PBNU bersama dengan para tokoh-tokoh agama yang sangat luar biasa. Dan pada malam hari ini adalah hari kemenangan bagi umat muslim, di mana selama 1 bulan penuh telah menjalankan ibadah puasa. Dan tidak juga kebetulan, di dalam bulan Mei ini kita memasuki beberapa perayaan-perayaan suci dari agama lain.
Dan tentunya saya yakin dan percaya bahwasanya di hari kemenangan ini pun bangsa Indonesia pasti juga akan memenangi daripada virus corona COVID-19 yang saat ini melanda di negara tercinta kita ini. Saya akan berdoa secara agama Buddha, dan bagi saudaraku yang beragama lain, mohon bisa untuk mengikuti. Jayanto bodhiyamu le sakyanang nandiwa danno ewang tawang wijayo ho hijaya sujayama kale aparacitapa langke si se patawipo kare abise kesa Pabudanang agapato pamodakti sunang katang sumang galang supabatang suhutitam sukanno sumoho tu casuyi tang brahmacari supadam kinang kaya kamang wacakamang pada kinang manoka mang panidite pada kina nikatwana labantate pada kini. Terpujilah Tuhan yang Maha Esa, Tathagata Sakyamuni yang telah mencapai penerangan sempurna. Pancarkanlah sinar kesucian serta kebijaksanaan-Mu, terutama kepada pemerintah, TNI Polri, para dokter, tim medis, tim relawan, tim perawat yang menjadi garda terdepan untuk memperjuangkan melawan COVID-19, mengobati saudara-saudara kami yang terkena virus yang saat ini sedang berbaring sakit di berbagai macam rumah sakit. Semoga kiranya para tenaga medis, para dokter, perawat, dan para relawan semoga dapat memenangi, mengobati semua yang terkena virus, dapat sembuh semua. Semoga kiranya Tuhan yang Maha Esa, Tathagata Sakyamuni, Buddha, Dhamma, dan Sangha senantiasa melindungi para relawan, para tim medis, para dokter, TNI dan Polri. Berikanlah mereka kesehatan yang prima, jauhkanlah mereka dari sakit dan penyakit, kuatkanlah mereka di dalam memperjuangkan pahlawan kemanusiaan ini. Semoga kiranya kita semua bangsa Indonesia dapat segera terbebas daripada pandemi COVID-19 virus corona. Dan semoga kita dapat kembali hidup normal seperti semula. Bawatu sabah manggalang rakantu sabah dewata, sabba buddha nubawena, sadhasoti pawantu te, bawatu sabah manggalang rakantu sabah dewata, sabba dhamma nubawena, sadhasoti pawantu te, bawatu sabah manggalang rakantu sabah dewata, sabba sangga nubawena, sadhasoti pawantu te. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Dan kita sekarang akan menuju ke RSPAD, Zeti. Jadi kalau terakhir mau mendoakan para petugas medis dan rumah sakit. Pasti kalau kita berdiskusi mengenai rumah sakit, kita langsung saja menuju RSPAD. Assalamualaikum, selamat malam, Dok. Selamat malam, Mbak Arseti, Pak Pendeta Gilbert Tumindong. Luar biasa, kita beri dukungan yang luar biasa buat tim medis. Misbah Kholil dan para tokoh agama yang kami hormati, kami cintai dan kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
melihat semua elemen ikut berperan membantu luar biasa berpegangan tangan memutus mata rantai ini. Walaupun mereka 24 jam ada di rumah sakit, semangat mereka luar biasa. Jadi Dr. Budi, yang kita ingin mengetahui dari RSPAD secara khusus, hubungan antara kebangkitan nasional 112 tahun yang lalu dengan kondisi sekarang, pandemi COVID-19 yang dokter sempat katakan bahwa ada sangat hubungan yang sangat erat. Itu sebabnya tokoh-tokoh agama mendoakan dan memberi support kepada tim medis kalian. Silakan dokter. Baik, terima kasih. Kami sedikit menceritakan tentang sejarah pendidikan kedokteran di Indonesia, Pak Pendeta. Jadi pada tahun 1851 ternyata di Hindia Belanda itu sedang terjadi wabah cacar, di mana akhirnya Belanda tidak mampu lagi untuk menangani para pribumi yang sakit dalam hal itu, dan akhirnya mereka mempunyai ide untuk para pribumi dilibatkan di dalam pelayanan kesehatan, dan mulailah dibuka namanya pendidikan dokter Jawa tahun 1852. Wow. Dan itulah awal sejarah pendidikan kedokteran di Indonesia. Dan kampus dari Sekolah Dokter Jawa itu ada di kompleks RSPAD saat ini. Wow, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Jadi sangat bersejarah RSPAD ini ya dokter ya? Betul Bapak. Dan waktu itu memang nama rumah sakitnya Groot Military Hospital Weltervreden. Dan kurikulum Sekolah Dokter Jawa ini kemudian disempurnakan, jadilah menjadi Stovia. Wow. Dan baru tahun 1902, Stovia menempati kampus yang baru di sebelah kanan RSPAD, yang sekarang disebut dengan Museum Kebangkitan Nasional. Dok, boleh ada informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat kita? Karena bukan hanya Indonesia saja yang sedang menonton acara kita, seluruh mancanegara sedang menyaksikan. Mohon diberikan informasi yang memberikan spirit semangat untuk kita bisa bersama-sama melawan COVID-19 ini. Kami pada awalnya tidak menyadari, tidak percaya bahwa wabah COVID-19 ini akan sampai ke Indonesia. Kami di awal bulan Februari sudah melakukan geladi juga, tetapi paling kan tidak terjadi. Namun ternyata kami terperangah, awal Maret ada kasus pertama dan kedua diumumkan oleh Bapak Presiden dan Menteri Kesehatan. Setelah itu seperti bola salju yang menggelinding, kasusnya itu demikian banyak. Saya juga ingin bertanya kepada dokter, dok, kapan pandemi ini bisa berakhir, dok? Nah, akan berakhir ya. WHO kan mengatakan bahwa akan lama ya pandemi akan berakhir, sehingga Presiden juga menyampaikan bahwa kita harus berdampingan dengan corona, dengan situasi new normal. Dan saya kira apa yang beliau sampaikan benar. Jadi kalau kita melihat ini suatu penyakit menular, maka sangat bergantung kepada kedisiplinan kita. Yang pertama adalah kedisiplinan kita untuk cuci tangan, menjaga kebersihan badan, satu. Yang kedua, kita disiplin mengenakan masker. Mohon maaf karena saya bicara, masker saya lepas. Kemudian disiplin untuk distancing, untuk physical distancing, dan juga mempertahankan daya tahan tubuh kita dengan olahraga, menjaga stamina, dan sebagainya. Jadi cuci tangan, social distancing, jangan berkerumun, dan pakai masker. Dengan itu kita menjadi pahlawan bagi orang di sekitar kita. Dan menjaga imunitas. Dan ada kawan-kawan kita dari tokoh-tokoh agama yang juga akan menyampaikan pesan-pesannya. Silakan, Sedi. Jadi pertama mungkin dari Bapak Pendeta Roni Mandang, Ketua Umum dari PGLII, akan menyampaikan pesan buat kita sekalian. Ya, silakan. Selamat malam untuk seluruh pemirsa yang berada di mana saja. Shalom. Saya sungguh
bangga dan bersyukur bisa berada di tempat dan acara ini yang disebut dengan takbir kemenangan. Dan takbir kemenangan ini bukan untuk satu kelompok, tetapi takbir kemenangan untuk semua lapisan masyarakat dan agama. Dan mengapa kita harus menang? Mengapa kita berdoa? Mengapa kita berjeri juang? Mengapa kita melayani saudara-saudara kita yang ada di TNI, Polri, para relawan, para dokter, para suster, para tenaga yang sampai kepada petugas pemakaman berjuang karena satu, kita semua ingin menang. Dan karena itu acara ini disebut dengan takbir kemenangan bangsa Indonesia. Saya kira ini waktu yang tepat bagi kita sekalian untuk mengusung satu tema kesadaran nasional. Karena itu saya mengusulkan agar kita semua, seluruh warga masyarakat Indonesia membangkitkan kesadaran nasional. Kesadaran nasional ini kita mengikuti protokol kesehatan, kita mengikuti social distancing, dan lain-lain sebagainya, menjaga kesehatan, tidak keluar rumah, jikalau memang tidak penting. Melalui peristiwa kebangkitan nasional ke-112, mari bangkitkan kembali kesadaran nasional kita. Kita bangkit untuk sebuah tujuan. Indonesia yang tetap dikasih oleh Tuhan. Indonesia yang tetap makmur adil. Indonesia yang tetap sejahtera. Maka inilah medan juang yang baru. Bagian dari mereka masih tetap berkerumun dan semau saya. Sedangkan yang berwenang masih menyuguhkan sandiwara dengan menyuguhkan aturan yang tak pasti, lempar sana tangkap sini. Padahal pandemi ini adalah nyata dan telah menjelma menjadi pedang kematian. Tergelincir sedikit saja maka tercerabutlah ruh kita dari singgasana. Oh, inilah medan juang baru kalian. Suatu perang yang tak hanya melawan yang tak kasat mata saja, melainkan perang terhadap kebodohan, bertumpuk kebodohan. Kebodohan atas aturan yang berubah-ubah ditarik-tarik dalam debat kekuasaan belaka, seolah virus menjadi urusan politik semata yang tak berhubungan lagi dengan keselamatan dan nyawa. Nyatanya merasa berjuang sendiri di garda terdepan. Kita akan mendengarkan lagi doa yang akan disampaikan oleh Konghucu, Bapak Budi Santoso. Lupakan semua perbedaan, mungkin untuk sementara waktu kalau tidak bisa selamanya. Tapi saya tentu berharap harus selamanya. Indonesia ini dicipta ketika Tuhan sedang jatuh cinta. Tidak ada negeri yang lebih indah dari Indonesia. Amin. Namun orang-orangnya, kenapa akal budinya tidak jalan? Sehingga perjuangan para dokter, para perawat seakan sia-sia. Sehingga mereka berkata, terserahlah kalian. Ini adalah cambuk yang harus membangkitkan kesadaran kita, kesadaran akal budi. Sekaligus yang kedua, kesadaran untuk rendah hati. Karena kita terlalu sombong seakan-akan semuanya beres. Dan kemudian yang ketiga adalah kesadaran untuk berbagi. Marilah kita sama-sama berdoa dan izinkan saya untuk memimpin doa menurut agama Konghucu. Kehadirat Huang Tian Sangti di tempat yang maha mulia, maha suci. Dengan bimbingan Nabi Konghucu, para nabi, dan para penuntun hidup insani dipermuliakanlah. Kami cuma bermohon Huang Tian bahwa bangsa kami tolong dibangunkan kesadarannya. Dibangunkan rasanya sebagai satu bangsa. Jangan sampai tercerai-berai dan jangan sampai menantang sesuatu yang kekuatannya jauh lebih besar. Memang manusia telah membuat banyak hal dengan ilmu dan teknologinya,
namun ketika dihadapkan dengan kekuatan semesta, ternyata tidak bisa bicara apa-apa. Kasihan para dokter, para petugas medis yang lain, perawat, anggota TNI, Polri, pemerintah, maupun seluruh tokoh dan masyarakat yang lain yang menjadi terkena imbasnya hanya oleh kebodohan 1-2 orang. Ibarat perjalanan di jalan raya, keselamatan kita tidak mungkin hanya tergantung bagaimana cara kita mengemudi. Tapi ketika ada 1-2 orang yang melanggar disiplin lalu lintas, bahaya bisa terkena kepada semuanya. Kita mungkin merasa diri paling kuat, tapi kita lupa bahwa kekuatan kita akan membahayakan saudara-saudara maupun keluarga kita. Ketika kita pulang ke rumah, mungkin virus itu ikut pula ke rumah. Dan ketika itu menularkan kepada orang yang kita sayangi, penyesalan pun tidak ada gunanya lagi. Jadi mohon kepada Huang Tian, bukalah kesadaran bangsa ini. Bangsa ini adalah bangsa yang luar biasa mendapat karunia daripadamu. Namun, satu yang kurang adalah kedisiplinan dan kesadaran diri. Dan tolonglah itu dibukakan. Terima kasih. Huang Yi Shangti Wei Tian Yute Sancai. Untuk melengkapi itu semua, kita akan langsung mendengarkan sambil dari Kiai Haji Zawawi Indra. Silakan. Tiarap ketika Allah menunjukkan kebesarannya dengan sebutir corona, hanya dengan sebutir corona yang menyerang tak pilih bulu, tak pilih pejabat atau orang melarat, tak pilih profesor atau gelandangan yang kotor. Maka dunia menjadi gempar. Semua suara menjadi kira-kira. Otak dan pikiran yang selama ini cemerlang tak berani mengaku elang. Tokoh-tokoh dunia yang kemarin gagah perkasa kelihatan murung dan tidak berdarah. Yang kemarin bicara berkobar-kobar, sekarang suaranya menjadi hambar, seperti tidak berdaya. Padahal Tuhan cuma mengirim sezarah debu yang disebut corona, yang terlepas dari ujung alifnya, yang meledak dalam bisu lalu merebak kemana-mana ke seluruh penjuru dunia, seakan porak-poranda. Tuhan, ya Allah, kasih sayang-Mu masih tersalur lewat tindakan nyata para relawan yang berjuang di garis depan mengurus orang-orang yang terserang corona. Ya Tuhan, ya Allah, mereka adalah pahlawan-pahlawan kemanusiaan. Saat puisi ini ditulis, orang-orang hebat masih tiarap. Orang-orang perkasa dunia tampak seakan kerdil. Semua menjadi kecil. Bumi ini menjadi kecil. Bintang, bulan, bahkan matahari juga menjadi kecil. Alam semesta ini kecil.
Engkau ya Allah yang maha besar. Hanya Engkau ya Allah yang maha besar. Hanya Engkau ya Allah yang maha besar. Allahu Akbar. Sesudah ini ya Allah, semoga hati kita bersujud kepadamu. Semoga tak ada lagi belalang yang mengaku elang. Dengan beriman dan tunduk kepadamu, ya Allah, tidak akan muncul petualang yang mengaku pahlawan. Dunia mohon diamankan ya Allah. Tidak lagi ada fitnah, adu domba, dan permusuhan. Damaikanlah bumi kami ya Allah. Amin. Kita akan mendengarkan doa dari pimpinan kita, Astono Chandra Gana STNN MBA. Kami mohon untuk waktunya. Kami persilakan. Om Swastiastu. Om Agnamastu Namasedem. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun saat ini berada. Pada malam hari ini di tengah kumandang takbir dari saudara-saudara kita umat muslim di seluruh Indonesia ini yang besok akan merayakan kemenangannya. Izinkan saya mewakili komunitas umat Hindu yang ada di Indonesia dan juga Parisada Hindu Dharma Indonesia mengucapkan selamat kepada saudara-saudaraku umat muslim yang besok akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Semoga semua berbahagia. Namun demikian saudara-saudaraku semua, di tengah perayaan yang gemilang ini, saat ini kondisi negara kita juga sedang dalam keprihatinan. Di tengah wabah pandemik COVID-19 yang saat ini merajalela. Oleh karena itu, mungkin di antara saudara-saudara ada yang saat ini sedang bertugas, baik di rumah sakit, baik di kedinasan TNI Polri, dan sukarelawan-sukarelawan yang lain. Oleh karena itu, kesempatan ini saya ingin mengajak saudara-saudara semua, mari bersama-sama kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar mereka semua bisa diberikan yang terbaik oleh beliau. Mari kita berdoa saudara-saudara. Om Surya Sloka Natasya Waradasya Swarcanam Sarwantah Tasya Sidantam Sudanaya Santiasa. Om Pertiwi Sariram Dewi Catur Dewa Maha Dewi Catur Asrama Batari Siwa Bumi Maha Sidi. Om Sriam Bawantu Sukam Bawantu Purnam Bawantu. Om Hyang Widi Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada malam hari ini kami memujamu, memohon waranugrahamu, memohon berkahmu. Perkenanlah Engkau ya Tuhan melimpahkan karuniamu kepada semua saudara-saudaraku yang saat ini sedang bertugas baik di rumah sakit maupun di kedinasan TNI Polri. Semoga mereka semua bisa mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, kesehatan, dan dikaruniai kedamaian. Semoga semua makhluk berbahagia. Om Dirgayurastu Tadatu Wastu Swaha. Om Sama Sampurna Nama Swaha. Om Ksantawya Kaika Dosa. Ksantawya Waktika Mama Ksantawya Manasa Dosa. Tat Pramadat Sama Swamam. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Allah balas dengan kebaikan, dan ini bagian daripada simbol kebersamaan kita menghadapi virus 19, virus Corona 19 ini. Terima kasih ya. Tuhan, bila kenyataan sulit saat COVID-19 ini dilambangkan dengan warna kelabu, maka berkatilah kami untuk lebih melukis
warna-warna putih setia kawan, saling membantu untuk menenun ketabahan dan harapan. Jadikanlah yang kelabu menjadi lebih putih dalam optimisme hidup sesama anak bangsa. Tuhan, buatlah, warnai benang analisa kecerdasan, survei-survei kecendekiawanan kami dalam situasi pandemi ini menjadi tenunan kepedulian dan rajutan tekad bersama kami untuk fokus menghadapi COVID-19 hingga kami berderap maju sebagai pandu-pandu Ibu Pertiwi dalam memuliakan kemanusiaan sesama anak bangsa, terutama yang paling terdampak. Tuhan, jangan biarkan kami melukis warna hitam putus harapan, meretak saling percaya antar kami, sehingga yang abu-abu menjadi hitam. Anugerahilah mata kami dengan terang-Mu, hingga laku tindak kami menjadi tangan-tangan kasih-Mu, terutama bagi yang paling terdampak. Amin. Saat fitrah, kita tak lagi bersekat. Saat manusia mau mendengar nuraninya dan menimbang di jernih budi, maka sejatinya Anda, saya, kami, dan kita semua adalah saudara. Selamat Idul Fitri saudaraku, para sahabat kekasihnya. Mohon maaf lahir batin dan mohon dipersembahkan doa-doa terbaik untuk negeri. Selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Atas nama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, perkenankan saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah bagi saudaraku umat muslim dimanapun Anda berada. Semoga kemenangan di hari yang fitri ini semakin memampukan kita merajut kerukunan dan menciptakan perdamaian bagi semua. Saudara-saudara, saya sangat bersyukur bisa bergabung dalam acara malam ini, di mana dalam momentum Hari Raya ini, dalam waktu yang hampir bersamaan, kita juga merayakan hari-hari besar keagamaan lainnya, seperti Hari Raya Nyepi atau Tahun Baru Saka, peringatan Trisuci Waisak, dan peringatan Hari Kenaikan Yesus Kristus. Semoga dengan kemenangan di Hari Raya ini, kiranya kita makin dikuatkan, membantu masyarakat kita keluar dari masa-masa sulit akibat pandemi COVID-19 ini. Saya juga mengajak kita semua untuk menyatu dalam cinta kasih, untuk hidup bertolong-tolongan di masa sulit ini, terutama membantu saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Mari kita mendukung para pahlawan medis dan keamanan melawan COVID-19, seraya tetap mendisiplinkan diri dalam pola hidup bersih dan sehat, senantiasa menggunakan masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak dengan orang lain, dan menghindari kerumunan dan pertemuan-pertemuan ragawi. Dalam semangat kebangkitan nasional yang baru kita rayakan kemarin, mari kita galang kesatuan dan persatuan di tengah-tengah masyarakat kita. Indonesia pasti menang. Damailah Indonesia. There's a place in your heart, and I know that it is love.
this place could be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you know there's no heart or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little spring, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for living, make a better place for you and for me. If you want to know why there's a love that cannot lie, be strong, it's big cares of joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. Feel the trap, you stop existing and you start living. That is love's that always long enough for the glory. Make a better world, make a better world. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for living, make a better place for you and for me. And the dreams you were conceived in really will double face. And the world we once believed in will shine again in grace. Then what do we can struggle like in this earth to survive our soul? But it's time to sing this was heavenly. Be God's glory. Fly so high, let our spirit never die. My heart, I feel you are all my brothers. Create a world with no fear. Together we'll cry happy tears. The nations turn resource into a blossom. Really got there if you cared enough for the living. Make a little space to make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Heal the world, make it better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. 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 Love is for the world. Love is for